Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qtafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali berjumpa dalam kegiatan rutin kita, kajian pekanan Ma'atal Mubarak Banjarmasin. Dan insya Allah sore hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang maratibul idrak ya. Setelah pekan sebelumnya, saya jelaskan konsep ini secara garis besar serta pengertian idrak, tasawur dan tasdiq. Nah, sekarang kita masuk pada um, pada ya maratib al-idrak itu ya, tingkatan idrak tersebut. Baik, saya minta dulu satu orang untuk membaca, untuk baca. Al-ilmu huwa gitu. Al-ilmu wal isnadu jazamun mutabiqa tabiqalil haqqi qila fi haddihi fi haddihi ma'rifatul ma'lumu ma'rifatul ma'luma ala ma huwa bihi wa ilmu yang qasimu ila dururi wa maktasabu fal ilmu dururi huwa alladhi la yaqa'u an nazari wastidlali wastidlali kal ilmil waqi'i bi ihda hawasil Khamsi. khamsi zahiratu wa hiya sam'u wal basaru wal Lamsu wasyammu wasyammu wadzuqu fa innahu yahsulu bimujarradil ihsas dal ihsasi biha min ghairi nazari wastidlali. Terus. Amal ilmul Min nazarin wastidlalin. Terus. fahuwal mawqufu ala nazari wal istidlali. Alan nazari Wal istidlali kal ilmi bi annal alima bi annal alam alam bi annal alama hadisun. fa innahu mawqufun ala nazari fil alami wa ma nashahidahu Wa ma nusyahiduhu fihi minat tagayyiri fayan fayantaqilu min tagayyurihi ila hudusihi wal maqsudu bin nazari wal fikru fi halil manzuri fihi liyuaddiya
yu'addiya ilal matlubi Ya, wal wal istidlalu istidlalu talabud dalil dalil li dalili mm, yu'addiya yu'addiyi ilal liyu'addiya yu'addiya ilal matlubi. matlubi. Tayyib. Em, kita sekarang berbicara tentang al-ilm ya. Al-ilm. Em, jadi maratibul idrak dan yang paling tinggi adalah ilm ya, adalah ilm. Dan sebelum ke pembahasan itu ya, mengapa ada konsep maratibul idrak? Ini dilandasi oleh bahwa pengetahuan kita terhadap sesuatu itu tidak bersifat eh, biner gitu ya, eh, benar atau salah secara hitam dan putih, tapi ia bertingkat-tingkat gitu ya, ia bertingkat-tingkat. Jadi em, pengetahuan kita terhadap sesuatu A misalnya bisa jadi adalah pengetahuan yang sifatnya pasti tanpa ada sedikit pun kemungkinan keliru, ya. Sedangkan pengetahuan kita terhadap B itu juga membuat kita sampai pada bahwa perkara itu adalah perkara yang benar, tapi tidak sampai pada tingkat eh, tidak mungkin keliru, gitu ya. Dan seterusnya. Nah, jadi karena ada fakta semacam itulah, maka ada maratibul idrak, ya. Jadi karena fakta pengetahuan kita terhadap sesuatu, ya, idrak kita terhadap sesuatu memang bertingkat-tingkat, ya, memang bertingkat-tingkat. Dan itu eh, karena dalil yang menunjukkan kepada sesuatu itu juga eh, kemampuannya untuk menyampaikan pada hakikat sesuatu itu juga bertingkat-tingkat, ya, itu juga bertingkat-tingkat. Sampai di sini bisa dipahami ya. Karena itu juga pekan lalu saya sampaikan bahwa karena itulah kita bisa menyikapi setiap hal itu dengan tepat gitu ya. Bukan sekadar sok bijak atau sebaliknya sok ketat gitu ya. Karena kalau sudah disebut sok itu kan gayanya saja, tapi tidak dilandasi oleh konsep-konsep yang kokoh gitu ya. Tidak dilandasi oleh pemahaman yang benar. Ada orang yang hanya ingin dikenal sebagai orang yang bijak lalu toleran gitu terhadap berbagai perbedaan. Tapi dia tidak paham juga mengapa dia harus toleran dengan perbedaan itu. Kecuali mungkin secara sosial dia ingin dikenal sebagai orang yang toleran. Dan ini bermasalah. Karena apa? Karena dia mendahulukan unsur sosial daripada hakikat kebenaran itu sendiri. Jadi seakan-akan dia ya orang sekarang bukan bukan kita ya, tapi di beberapa kalangan mungkin ada yang bilang eh, apa saya lupa ya. Minum-minuman keras itu demi sosial gitu. Pernah dengar ya? Jadi ada orang yang dia sebenarnya tidak suka minum khamar, tapi karena pergaulan, karena sosial kadang-kadang dia minum. Ya, kadang-kadang dia minum. Ya itu kan mengapa bisa seperti itu ya karena dia mengunggulkan aspek sosial menurut dia daripada kebenaran sendiri. Bahwa itu sebenarnya haram ya dalam Islam kan gitu. Nah, sama dengan orang yang sok bijak tadi. Dia pikir ya dia bersikap toleran terhadap berbagai perbedaan eh ya cuma agar dikenal sebagai orang yang toleran tanpa ada landasan yang benar tentang mengapa dia harus toleran. Sebaliknya ada juga orang yang sok ketat, semua-mua dianggap salah. Pokoknya beda sedikit saja langsung disesatkan, gitu ya. Nah, tanpa standar yang jelas juga. Standarnya sekadar ya yang beda sama dia gitu. Yang beda sama dia dan sekaligus juga mungkin agar dianggap sebagai orang yang ketat dalam agama, orang yang eh, kokoh dalam agama dan semisalnya. Nah, dua sikap ini sama-sama adalah sikap yang tidak benar gitu ya. Dua sikap ini sama-sama sikap yang tidak benar. Meskipun toleran dan ketatnya itu sendiri tidak salah, ya. Jadi sikap toleran dan sikap ketatnya tidak salah. Yang salah itu adalah soknya tadi.
Jadi toleran itu benar kalau memang ilmu, kalau memang eh, kaidah agamanya memang mengharuskan kita untuk toleran dalam perkara itu. Sebaliknya, kita bisa ketat, ya. Kita bisa ketat dalam perkara yang memang agama menyuruh kita untuk bersikap ketat dalam hal itu. Nah, konsep berpikirnya adalah yang kita bahas di pekan lalu dan juga pekan ini ya. Pekan lalu sudah saya ulas agak panjang ya. Em, Kalau mau memahami mungkin yang belum menyimak bisa lihat di rekamannya ya. Ada rekamannya di YouTube dan di Facebook. Eh, baik. Nah, tadi yang dibaca maratibul idrak yang pertama namanya al-ilm. Al-ilm. Ingat, ilm ini maknanya bisa beragam ya tergantung kita sedang bicara dalam hal apa. Nah, dalam konteks maratibul idrak ya, dalam konteks maratibul idrak, al-ilm ini atau al-ilmu al-yaqini ini adalah kebenaran yang sifatnya pasti gitu ya. Kebenaran yang sifatnya pasti. Al-idrakul jazim al-mutabiq lil waqi' an dalil. Itu salah satu definisinya meskipun beliau tidak sebutkan di sini ya. Al-idrakul jazim al-mutabiq lil waqi' an dalil. Al-idrak pengetahuan, pemahaman kita terhadap sesuatu yang sifatnya jazim, pasti, tanpa ada keraguan-raguan. Al-mutabiq lil waqi' yang sesuai dengan faktanya, sesuai dengan realitanya. An dalil dan pengetahuan itu dilandasi oleh dalil. Itu namanya al-ilm. Nah, kalau di sini beliau mendefinisikan agak mirip-mirip ya. Huwal isnadu al-jazim. Beliau menggunakan kata isnad ya, penyandaran em, yang sifatnya pasti juga al-mutabiq lil haq yang sesuai dengan kebenaran ya. Ini nanti masuk lagi ke pembahasan falsafah ya, bahwa apakah kebenaran itu bisa kita capai? Apakah kebenaran itu bisa kita capai? Apakah kita bisa mencapai sebuah kebenaran yang hakiki fil waqi' fi nafsil amr? Atau semuanya itu semua hanyalah kebenaran secara relatif gitu. Itu ada pembahasan sendiri dalam agama kita ya. Ada pembahasan sendiri gitu. Baik. Nah, itulah ilm. Waqila fi haddihi, ada juga yang mendefinisikannya ma'rifatul ma'lum, pengetahuan terhadap sesuatu yang ma'lum. Ma'lum ini kata para ulama, ma'lum kan artinya yang diketahui ya. Kalau dikatakan mengetahui perkara yang diketahui, itu kan jadi kayak tahsilul hasil ya. Em, apa sudah tahu kok diketahui lagi gitu. Tapi maksudnya ini adalah ma min sya'nihi an yu'lama. Ma min sya'nihi an yu'lama. Perkara yang seharusnya diketahui. Artinya kita itu seharusnya bisa tahu itu gitu. Seharusnya kita bisa tahu misalnya merek HP ini adalah tahu ya. Kalau saya sebutkan ya. Nah, kita tahu merek HP ini. Umum kan orang tahu ini kan. Orang bisa tahu ini dengan melihat tanda-tandanya atau melihat langsung logonya gitu. Orang bisa tahu. Nah, ketika kita tahu mereknya itu sesuai dengan faktanya, itu namanya ilm. Ma'rifatul ma'lum, mengetahui sesuatu yang bisa diketahui ala ma huwa bihi, sesuai dengan keadaan sebenarnya atau ala ma huwa bihi fil waqi', sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ini misalnya HP-nya ini, kemudian kita katakan ini HP-nya apa? Molto lagi. Apa? Mito misalnya. Nah, maka tidak benar kan? Maka itu berarti bukan ilm, bukan ilm. Tapi kalau kita katakan ini mereknya ini gitu ya, maka itu benar gitu. Maka itu benar. Dan jazim ya. Ilm itu jazim. Nanti berbeda dengan di bawahnya nanti ada namanya zon. Ya, zon um, nanti zon itu dalam maratibul idrak juga benar ya. Ini kalau kita gunakan istilah penyederhanaan saja juga bisa dianggap benar.
Hanya saja tingkat kebenarannya tidak sampai derajat pasti. Tingkat kebenarannya itu sampai kalau diterjemahkan dugaan kuat gitu. Kemungkinan besar benar. Ya. Kemungkinan besar benar. Baik. Nah, kalau ilm ini 100% benar. Kalau sudah 100% berarti memang sudah penuh ya. Saya makanya kadang-kadang protes tuh orang-orang menggunakan istilah 1000% gitu. 200% gitu. Meskipun ya itu bahasanya kan boleh-boleh saja, itu namanya bahasa hiperbola ya. Mubalaghah gitu. Eh, Secara bahasa boleh, tapi kalau tidak paham apa kerangka berpikir ya logika jadi membingungkan gitu. Apa yang dimaksud dengan 1000% itu gitu. Ya. Karena 100% itu kan 100/100 ya. Artinya sudah penuh. Artinya sudah tidak ada ruang lagi untuk yang lain. Paham ya? Tidak ada ruang lagi. 100 itu sudah 100 gitu. Nah, itulah ilm. Benar tanpa ada kemungkinan untuk disalahkan lagi. Tanpa ada kemungkinan benar untuk disalahkan lagi. Baik. Nah, wal ilmu yanqasimu ila daruri wa muktasab. Tadi sudah dibaca. Dan ilm ini terbagi menjadi daruri dan muktasab. Kalau ada yang bertanya, konsep ini di mana sih adanya gitu? Apakah Nabi pernah mengajarkan ini? Apa kira-kira? Secara eksplisit Nabi tidak pernah mengajarkan ini. Ya. Secara eksplisit Nabi tidak pernah mengajarkan ini. Hanya saja apakah ini kemudian otomatis mardud gitu karena Nabi tidak pernah mengajarkan, apakah otomatis tertolak? Jawabannya tidak. Ya. Atau oh ini eh, sumber asalnya dari luar Islam. Apakah kemudian otomatis ia tertolak? Jawabannya tidak. Matematika juga sumber asalnya bukan dari Islam. Apakah kemudian dia jadi salah? At-tib, kedokteran yang disebutkan oleh para ulama klasik dulu disandingkan dengan ilmu agama. Kan ulama klasik ya tidak mengerti ya teknik nuklir apa eh, berbagai ilmu yang ada saat ini. Tapi mereka sering menyebut ilmu kedokteran sebagai ilmu yang bermanfaat dan wajib kifayah untuk dipelajari. Disandingkan bahkan dengan ilmu agama. Sampai-sampai mungkin ada yang salah kaprah mengira itu bagian dari ilmu agama gitu. Padahal kan bukan. Itu kan sains ya. Nah, kedokteran memangnya bersumber dari mana? Bukan juga dari umat Islam. Apakah kemudian karena ia bukan bersumber dari umat Islam, apakah bersumber dari Islam kemudian otomatis tertolak? Jawabannya tidak. Ulama kaum muslimin punya kemampuan untuk memfilter, menyaring semua konsep yang ada dari luar disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Ada yang 100% sesuai, diterima. Ada yang 100% bertentangan, ditolak. Ada yang mengandung sisi kebenaran tapi ada kekeruhan di dalamnya, maka yang keruh dibuang dan yang murni diambil. Khudz ma safa wa da' ma kadara. Gitu. Nah, memang konsep ini ya boleh dikatakan ia bersumber karena ini juga bagian dari mantik ya. Ia bersumber dari sumbernya mantik gitu. Bersumber dari sumbernya mantik. Artinya memang bukan berasal dari awalnya bukan berasal dari tradisi, bukan berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sebuah konsep. Hanya saja karena ia membantu kita menjelaskan dalalah dari Al-Quran dan As-Sunnah, membantu kita menjelaskan bagaimana kita memahami tingkatan-tingkatan dalil, maka ia diambil. Maka ia diambil untuk membantu menjelaskan. Untuk membantu menjelaskan bagaimana kita memahami nanti dalil-dalil syar'i. Misalnya ketika ulama mengatakan ketika bertentangan, ketika terjadi ta'arud antara khabar mutawatir dengan khabar ahad, maka yuqaddamul mutawatir. Ini kan dalam usul fikih ya. Hadis mutawatir dengan hadis ahad maknanya terjadi saling pertentangan. Maka mana yang dirojihkan, maka mana yang dikuatkan. Dikatakan yang dikuatkan adalah yang mutawatir. Mengapa? Mengapa yang dikuatkan mutawatir?
Jawabannya, karena yang mutawatir yufidul ilm. Sedangkan yang ahad yufidul zon. Dan yang yufidul ilm didahulukan daripada yang yufidu zon. Paham ya? Yang berfaedah pengetahuan pasti itu diunggulkan daripada yang berfaedah pengetahuan yang sifatnya dugaan kuat saja. Ya. Dari mana konsep itu didapatkan? Ya dari marotibul idrak ini. Maka bahkan kita mungkin tidak bisa melakukan tarjih antar dalil kalau marotibul idrak ini sama sekali kita tidak pahami. Ya, jadi meskipun kalau ditanya dari mana sih ini penjelasannya gitu. eh, Ya ini alat aja gitu. Ini alat untuk memahami bagaimana tingkatan-tingkatan dalil, tingkatan-tingkatan pengetahuan. Yang bahkan ini digunakan dalam semua sisi kehidupan kita. Ya. Dalam semua sisi kehidupan kita. Tidak harus dalam studi ilmu agama gitu ya. Tidak harus dalam al-ulum asy-syar'iyyah. Baik. Nah, kembali wal ilmu yanqasimu ila daruri wa muktasab dan ilm di sini terbagi menjadi dua, daruri dan muktasab. Fal ilmu daruri tadi adalah huwallazi la yaqa'u an nazarin wastidlalin. Ilmu yang artinya kita sudah memiliki pengetahuan yang pasti terhadap perkara itu tanpa tergantung pada nazar dan istidlal. Artinya eh, akal sehat kita selama sehat gitu ya tidak bisa menolak kebenarannya, tidak bisa menolak kebenarannya tanpa perlu penelitian, tanpa perlu pendalilan. Secara otomatis akal sehat bisa menerima. Api panas. Setiap orang yang pernah bersentuhan dengan api atau pernah dekat dengan api akan sepakat api panas, ya. Itu namanya doruri. Pengetahuan kita bahwa api itu panas itu doruri. Meskipun ya api panas itu dalam konsep ini ya itu adah namanya ya, hukum adah, bukan hukum akal gitu. Makanya pada kondisi tertentu bisa saja api itu tidak panas, ya. Misalnya pada apa? Pada Nabi Ibrahim. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Em, tapi ya secara adah, secara hukum fisika, api itu panas. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak itu. Ya. Akal sehatnya tidak bisa menolak. Kalau dia mengatakan, ah tidak panas, ya bohong dia. Ya. Langsung bisa kita katakan dia bohong. Dia mendustakan akal sehatnya sendiri. Gitu. Nah itu namanya daruri. Itu namanya daruri. Kal ilmi, contoh ilm daruri ini adalah kal ilmi, seperti ilm al-waqi' yang didapatkan bi ihda al-hawasil khams az-zahirah. Yang didapatkan melalui panca indra. Ya, panca indra. Wahia as-sam'u yaitu pendengaran, wal basaru penglihatan, wal lamsu indra apa itu? Sentuhan. Sentuhan indra apa? Indra apa namanya? Praba ya. Wasyam indra penciuman. Penciuman memang ya. Penciuman. Wazauq dan indra pengecap atau perasa. Lidah. Fa'innahu yahsulu. Nah ilm terhadap hal ini didapatkan bimujarradil ihsasi biha. Dengan ya kita merasakan dengan indera kita saja. Min ghairi nazarin wastidlalin. Tanpa perlu diteliti. Kita tidak perlu meneliti di dalam laboratorium atau kita tidak perlu membangun berbagai premis gitu untuk menyimpulkan bahwa gula itu manis. Sekadar gula itu kita rasakan di lidah kita, langsung dapat kesimpulan gula itu manis. Ya, itu namanya ilm daruri. Itu namanya ilm daruri. Dan secara umum, ilm daruri itu tidak ada khilaf bainal uqala. Orang-orang yang berakal tidak akan memperselisihkannya. Es dingin, api panas, eh
Termasuk juga khabar mutawatir. Khabar mutawatir. Besok final Piala Dunia. Ya, ya. Siapa yang main? Kau tahu ya? Oh, Masya Allah, luar biasa. Ada yang kau tahu juga? Tahu? Siapa yang main? Spanyol dengan Argentina. Dari mana antum tahu Spanyol yang main di final? Dari media. Dari media. Apa jangan-jangan medianya berdusta? Dari mana tidak? Kenapa bisa tidak tahu? Kenapa bisa mengatakan tidak? Dari internet kamu lihat langsung. Di mana antum lihat langsung? Hmm? Dari mana? Videonya banyak. Medianya banyak. Di mana saja kita mencari, jawabannya selalu sama. Final Piala Dunia 2026 adalah Spanyol melawan Argentina. Kecuali kalau di media hoax gitu ya. Atau timpa teks yang ramai sekarang. Tapi kalau media-media kredibel, semuanya pasti menginformasikan yang sama. Media berbahasa apapun kita cari, informasinya pasti sama. Karena informasinya pasti sama dari berbagai sumber, itu namanya mutawatir. Maka tidak mungkin kita bisa tolak informasi itu. Orang yang menolak informasi itu, satu dia memang tidak tahu, dari karena memang tidak peduli dengan urusan sepak bola, jadi seperti Akhi Maulana ya bagus saja ya. Tidak peduli dengan sepak bola ya sudah gitu. Alhamdulillah. Tapi yang tahu sepak bola, yang mengikuti beritanya tidak akan bisa menolak. Karena apa? Karena kabarnya sudah mutawatir. Tidak perlu lagi dia teliti. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak beritanya. Ya, sudah terlalu banyak. Nah, itu contoh. Jadi ya ilmu daruri itu ilmu yang didapatkan melalui panca indera, kemudian ilmu yang em, menurut sebagian ulama ilmu yang didapatkan dari khabar mutawatir. Ada kota namanya Washington, tahu? Atau New York, atau California, Makkah, Kuala Lumpur. Semua kita tahu kan? Padahal belum tentu semuanya pernah ke sana. Kenapa ya? Karena kabarnya sudah terlalu banyak gitu. Tidak mungkin kita tolak. Ya. Tanpa perlu kita lakukan penelitian dulu gitu. Nah, itu contohnya. Itu namanya ilm daruri. Makanya ilm daruri itu secara umum tidak diperselisihkan oleh orang-orang. Makanya ketika disebut daruri kemudian ada yang menyelisihi maka aneh. Maka aneh sehingga tidak bisa diterima. Nah, ada hubungan dengan ini, saya coba alihkan sedikit ya. Ada dalam konsep agama kita ada namanya ma'lum minad din bid-darurah. Pernah dengar ya? Ma'lumun diketahui, perkara yang diketahui minad din bagian dari agama bid-darurah yang diketahui secara daruri ini, secara otomatis tanpa perlu penelitian. Artinya itu jelas adalah bagian dari ajaran agama Islam. Tidak perlu orang meneliti. Pembagian waris banyak yang tidak tahu, ya kan? Banyak yang tidak tahu. Mungkin hanya pelajar fikih saja yang tahu. Itu pun mungkin pelajar fikih pemula juga belum terlalu hafal gitu. Tapi puasa Ramadan itu kewajiban, semua muslim tahu. Nah, itu namanya contoh ma'lumun minad din bid-darurah. Puasa Ramadan itu perkara yang ma'lumun minad din bid-darurah. Bagian dari ajaran Islam yang diketahui secara otomatis oleh semua. Kemudian para ulama sering menjelaskan ketidaktahuan terhadap perkara ma'lum minad din darurah itu hanya diterima dari dua orang. Maksudnya dari dua kategori. Satu, orang yang baru masuk Islam, dia belum sempat belajar Islam. Ini pun juga bisa kita katakan orang yang baru masuk Islam dan tinggal dan mungkin ya di masa lalu gitu ya. Kalau sekarang bahkan jangankan orang yang baru masuk Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha di Indonesia semua tahu puasa Ramadan itu wajib. Sebagaimana kita juga tahu 25 Desember itu Natal gitu kan sama ya. Saking jelasnya. Nah, jadi kalaupun ada yang mengatakan tidak tahu ya tadi bisa diterima, bisa dimaklumi, bisa diberi uzur kalau dia baru masuk Islam atau yang kedua dia tidak tinggal bersama kaum muslimin. Kalau bahasa turas itu jauh dari ulama. Ini di masa lalu banyak banyak terjadi ya. Karena di masa lalu itu kalau seseorang itu tinggal di negeri kafir,
maka mereka tidak pernah tahu tentang apa itu Islam. Tertutup semua informasi tentang Islam. Kalau sekarang kan tidak ya. Di Amerika ada Islamic Center, masjid banyak gitu. Em, atau kalau mungkin ini orang yang tinggal di hutan gitu kayak Tarzan gitu. Nah, dia Muslim, orang tuanya Muslim gitu. Tapi dia tinggal sendirian di sana kayak Tarzan. Dia wajar tidak tahu. Di luar itu, kalau ada yang mengatakan, kenapa kamu tidak puasa Ramadan? Saya tidak tahu puasa Ramadan wajib. Maka perkataannya itu tertolak. Kalau dua orang tadi, mengapa kamu tidak puasa Ramadan? Saya baru masuk Islam kemarin. Saya tidak tahu. Oh, boleh dimaafkan. Dimaafkan gitu. Tapi dia nanti wajib qadha. Tapi dimaafkan, tidak berdosa dan tidak dihukum. Tapi kalau ada orang yang sudah lama masuk Islam, ya, tinggalnya di kota Banjarmasin. Banjarmasin masjidnya banyak sekali kan. Mengaku tidak tahu puasa Ramadan wajib. Dusta. Gitu. Maka dihukum. Dan dalam fikih itu hukuman bagi orang yang tidak puasa Ramadan itu dipenjara. Jadi dihukum. Itu ma'lumun minad din bid-darurah. Mengapa? Karena tidak mungkin Muslim tidak tahu. Secara otomatis selama dia Muslim, selama dia sudah lama masuk Islam, dan selama dia tinggal bersama kaum muslimin yang lain, dia pasti tahu puasa Ramadan itu wajib. Dia pasti tahu sholat 5 waktu itu wajib. Kalau dia mengaku tidak tahu, dusta. Nah itu konsep doruri itu begitu. Saking jelasnya. Saking jelasnya. Ketika misalnya seseorang mengatakan kepada kita puasa Ramadan itu wajib, kita tidak perlu bertanya lagi, apa dalilnya wajib? Karena kan dalil ditanyakan untuk mengetahui kebenaran informasi. Sedangkan informasinya sudah pasti benar, sudah terlalu jelas. Sehingga tidak perlu lagi kita tanyakan dalilnya. Kecuali konteksnya belajar fikih ya. Kalau belajar kitab fikih ya kita tetap belajar dalil wajibnya puasa Ramadan. Tapi kalau orang memberikan informasi tentang kepada kita bahwa puasa Ramadan itu wajib, tidak perlu lagi diragu-ragukan. Karena saking jelasnya. Saking jelasnya. Tidak perlu lagi kita minta dalilnya. Karena saking jelasnya. Itu namanya daruri. Baik. Yang kedua, wa ammal ilmu al-muktasab. Ilm muktasab. Nama lainnya nazari. Jadi al-ilmul muktasab, nama lainnya al-ilmu an-nazari. Ini siswa SMK. Oh, alumni, alhamdulillah. Insya Allah sudah ini ya. Paling muda masih anak saya ya. Mudahan paham ya. Anak saya masih SMP. Em, sama ya, sama. Alumni juga. Cuma lebih senior ya. Em, eh, ya tapi memang sangat konseptual ya. Usul fikih memang sangat konseptual. Makanya kajian kita ini memang bukan kajian siraman rohani ya. Kajian kita ini lebih berat daripada kuliah. Kajian ini lebih berat daripada perkuliahan. Bahkan ya orang-orang yang di perkuliahan itu pun mungkin kalau tidak pernah belajar turas, tidak pernah belajar yang kitab-kitab seperti ini mungkin bisa jadi tidak paham juga gitu. Hmm. Eh, saya pernah melihat kurikulum pengajaran di salah satu kampus Islam gitu ya, pengajaran usul fikih, usul fikih perbandingan. Yang dibahas ini saya lupa tapi ya anu pemikir-pemikir barat gitu. Ya bagus saja ya pemikir barat dipelajari ya. Tapi sumber aslinya sendiri belum tahu. Sumber aslinya sendiri belum tahu. Gitu. Dia belum kenal Al-Ghazali, belum kenal Ar-Razi, belum kenal Al-Amidi gitu. Belum kenal em, apa Asy-Syirazi ya. Bahkan kitab-kitabnya belum pernah lihat, belum pernah baca, bahkan bab-bab usul fikih saya tidak paham. Tapi sudah apa menurut si fulan gitu, yang bahkan muslim saja bukan. Eh, jadi agak kejauhan gitu. Sedangkan dasar-dasar keilmuannya tidak dibangun. Jadi ya tadi kembali ini memang materi agak berat, tapi insya Allah ya. Karena tujuan kita kan memang belajar ya, bukan siraman rohani. Nah, ya, bukan siraman rohani. Memang agak sedikit beda ya, karena sebagian orang datang ke majlis ta'lim itu untuk
disirami. Kan sudah capek gitu. Sudah capek kerja, capek mikir di kantor gitu. Kemudian setelah itu pengen ketenangan. Pengen ketenangan. Nah, sedangkan kita di sini kan ditambahi lagi gitu. Dipicik lagi gitu. Ya, tapi ya memang begitulah. Ilmu itu begitu. Baik, saya kembali ya. Wa ammal ilmu al-muktasab. Adapun ilmu muktasab atau nama lainnya ilmu nazari, ini sama-sama ilm ya, ingat ya. Sama-sama ilm. Sama-sama al-idrakul jazim al-mutabiq lil waqi' an dalil. Sama. Bedanya cuma daruri la yaqa'u an nazarin wastidlalin, sedangkan em, muktasab atau nazari mauquf 'ala nazar wal istidlal. Tergantung pada nazar dan istidlal. Artinya tidak setiap orang bisa mendapatkan pengetahuan itu. Kalau api panas kan semua orang tahu. Selama orang pernah bersentuhan atau mendekati api, semua tahu api panas. Tapi untuk pada bagian al-ilmu muktasab ini tidak. Karena ia perlu nazar, perlu istidlal. Nanti ada penjelasannya. Cuma gambaran besarnya itu perlu eh, pengamatan, penelitian, dan penelusuran dalil. Ya, perlu pengamatan dan penelitian serta penelusuran dalil yang bisa membuat seseorang jatuh pada kesalahan. Kal ilmi bi annal alama hadithun. Seperti pengetahuan bahwa alam itu hadis. Alam hadis inda al-mutakallimin menurut para ahli kalam ya. Nanti indal falasifah beda lagi ya. Falasifah Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd ya, Al-Falasifah. Eh dan pembahasan ini sebenarnya kalau ditelusuri banyak juga pendapatnya ya. Tapi kita tidak akan terlalu ulas jauh. Apa itu alam? Apa itu alam? Apa itu alam? Apakah ini alam? Apa ini alam? Galuh. Apa ini alam? Ini Galuh ini tidak ada di kota lain kayaknya. Alam bukan? Apa itu alam? Kullu ma siwallah, semua selain Allah. Semua entitas selain Allah. Semua entitas selain Allah itu alam. Apakah ini alam? Alam, ya kan? Um, nah, alam itu hadis. Apa itu hadis? Bukan hadis ya. Bukan hadis, tapi hadis. Apa itu hadis? Ini konsep terlalu musingkan ya. Ini beliau memang mencontohkan ya, sudah kita pelajari ya. Uh, Sebenarnya tidak harus terlalu didetaili juga ya. Saya selalu punya rumus untuk orang awam, pahamilah akidah sebagaimana sahabat memahami. Apa itu? Tarkul khaut, meninggalkan pendalaman. Saya pernah ditanya, oh apakah para mutakallimin itu yang banyak khaut dalam pembahasan akidah? Saya katakan semua yang berdebat, bukan cuma Asy'ariyah ya, karena kadang-kadang yang dituduh um, khaut dalam pembahasan ini Asy'ariyah gitu, Asy'ariyah, dan dia perwakilan mutakallimin gitu kan. Saya katakan semua yang berdebat, semua yang berdebat. Kalau sudah masuk ke ranah perdebatan pasti khaut, pasti mendalami. Padahal hal semacam itu tidak dibutuhkan oleh kebanyakan orang. Makanya tokoh Asy'ariyah besar Imam Al-Ghazali membuat kitab bahkan ya, Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Mencegah, menghalangi orang awam dari ilmu kalam. Ibnu Taimiyah, tokoh Salafiyin, ya tokoh utama Salafiyin, sama juga ya. Menganggap bahwa bahasan-bahasan detail itu bukan ranahnya orang awam.
bukan ranahnya orang awam. Cuma sayangnya memang ketika masuk di media sosial, alim dan awam itu kan sama ya, setara gitu. Akhirnya pembahasan yang harusnya dibahas oleh orang-orang alim saja, orang awam ikutan nimbrung. Kemudian merasa paham, itu paling parah ya dia. Karena setengah paham itu berbahaya. Mending tidak tahu sama sekali. Antum datang ke kelas, membahas teori yang sangat rumit, kemudian keluar dari kelas itu ditanya paham tidak, tidak paham sama sekali. Itu lebih aman. Daripada orang yang keluar, ketika kemudian ditanya, apakah kamu paham? Paham. Padahal salah. Menyesatkan itu. Dan itu yang terjadi pada banyak orang. Merasa paham, padahal luput. Akhirnya terjadilah kekeruhan. Nah, jadi kembali, jadi sebenarnya antum coba saja telusuri bagaimana interaksi para sahabat dengan tema-tema akidah yang sering diperdebatkan itu, mereka tidak bahas. Mereka tidak bahas. Jadi cara yang paling aman adalah tidak membahasnya. Eh, Allah yang zilu rabbuna bla bla. Apa sih ya? Ya sudah itu hanya menunjukkan bahwa keutamaan sepertiga malam terakhir. Udah, keutamaan sepertiga malam terakhir. Ketika Nabi menyampaikan itu, kemudian didengarkan oleh para sahabat, yang menjadi yang menjadi perhatian para sahabat adalah mereka harus bangun malam di sepertiga malam terakhir untuk sholat malam. Karena saat itu adalah saat yang sangat dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka tidak memperdebatkan apa itu yang zilu. Mereka tidak memperdebatkan apa yang zilu. Sedangkan pihak-pihak yang ada saat ini, semuanya memperdebatkan apapun itu. Jadi paling aman memang tidak ikut memperdebatkan. Nah, cuma karena kitabnya mau membahas, ya terpaksa kita jelaskan sedikit-sedikit ya. Ini sekadar disclaimer saya ya. Kita bahas karena memang kitabnya menjelaskan ya. Nah, apa itu hadis? Bi annal alama hadisun. Apa itu hadis? Ya, jam. Hadis itu sesuatu yang didahului oleh ketiadaan. Jadi yasbiquhul adam, didahului oleh ketiadaan. Saat ini ia ada, sebelumnya pernah tidak ada. Pernah ma'dum, pernah tidak ada. Paham kan? Tidak ada itu paham kan ya? Nah, sebelumnya tidak ada, itu namanya hadis. Itu namanya hadis. Jadi menurut mutakallimin, alam ini secara keseluruhan ya, itu hadis. Secara keseluruhan itu baru. Pernah didahului oleh ketiadaan. Semuanya. Sehingga lanjutan teorinya adalah ada hal di mana hanya ada Allah saat itu. Tidak ada selainnya. Tidak ada selainnya. Ya. Nah, itu adalah alam hadis. Dan um, lawan dari hadis nanti qadim. Qadim itu ada tanpa didahului oleh ketiadaan. Ada tanpa didahului oleh ketiadaan. Tidak ada awalnya. Kalau sudah dikatakan tidak ada awalnya, maka tidak lagi terikat dengan waktu. Ya. Kapan? Semiliar tahun yang lalu. Ada awalnya. Sebelum semiliar tahun yang lalu, atau lebih dari semiliaran tahun yang lalu kan berarti tidak ada. Apa di atas miliar apa? 1 triliun tahun yang lalu. 1 kuadriliun tahun yang lalu. Apa berapa pun itu masih ada batasnya. Nah, ini kalau qadim itu berarti tidak didahului oleh ketiadaan. Nah, ini kata beliau, fa innahu mauqufun 'alan nazari fil alam. Ini tergantung pada nazar kita, pada pengamatan kita pada alam yang bisa kita lihat ini ya. Makrokosmos, mikrokosmos, wa manusyahiduhu fihi minat taghayyur. Dan semua yang kita saksikan pada alam itu berupa perubahan. Alam itu kan mengalami perubahan-perubahan. Ya. Nah, jadi kata mereka, alam ini mutaghayyir. Alam ini mengalami perubahan-perubahan. Wa kullu mutaghayyirin hadithun. Dan setiap yang berubah itu baru.
didahului oleh ketiadaan, maka alam ini hadis kata mereka. Mereka gunakan qiyas mantiki. Ini ingat indal asy'ariyah atau indal mutakallimin. Eh, Fayantaqilu min taghayyurihi ila hudusihi. Maka beralih dari perubahannya menuju kepada bahwa ia hadis. Tadi melalui muqaddimah sughra, alam mutaghayyir, muqaddimah kubra. Muqaddimah sughra itu premis minor. Muqaddimah kubra premis mayor ya. Kemudian konklusi. Eh, Pakai apa? Pakai silogisme ya. Pakai ya kias mantiki. Pernah belajar gak itu? Pernah belajar lah. Lupa ya. Eh, nah itu udah sampai pada situ. Itu kata mereka. Wal maksud bin nazar, nanti beliau jelaskan di tempat lain ya, di halaman berikutnya, bukan di halaman ya, ini di slide berikutnya. Konsepnya falasifah. Falasifah eh, mengatakan alam itu qadim. Falasifah mengatakan alam itu qadim. Ya. Dan kalau kita baca penjelasan mereka lumayan bikin berkerut ya kuning kita, rumit gitu. Makanya saya sering katakan orang itu bisa menjadi filsuf ketika memang jenius ya dan punya banyak waktu untuk berpikir. Ya. Punya banyak waktu untuk berpikir. Kalau antum ingin jadi pemikir, nih, kalau antum ingin jadi pemikir, apa yang harus antum lakukan? Hah? Bagian. Baca. Belajar belum tentu jadi pemikir. Apa kira-kira? Hah? Pemikir berpikir iya, cuma itu kan aktivitasnya kan. Maksudnya bagaimana agar dia bisa menjadi pemikir dengan terus berpikir tadi? Bagaimana? Hah? Ya, tadi sudah sama, belajar membaca mirip. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Menelaah, ya tidak salah, cuma bukan itu yang saya inginkan. Apa kira-kira? Kira. Bertukar pikiran? Iya. Bukan juga. Apa kira-kira? Satiwan? Dia mulai tadi. Nah, ada mau jawab? Yang berhasil dapat pisang molen? Ada? Apa jawabannya? Nah? Nganggur. Kalau mau jadi pemikir, nganggur. Orang yang bisa berpikir itu satu jenius orangnya kan. Yang kedua punya banyak waktu untuk berpikir. Kalau waktunya sudah habis untuk bekerja, kapan lagi dia mikir? Ya, betul tidak? Makanya dalam tradisi keorganisasian, ya, saya pengalaman belasan tahun di organisasi yang ketat ya. Dalam tradisi keorganisasian, untuk menekan agar kader itu tidak banyak protes, agar kader itu tidak banyak sikap kritis, caranya apa? Disuruh banyak menjalankan program kerja. Kerja, kerja, kerja. Tidak sempat lagi dia kritis. Tidak sempat lagi dia kritis karena sudah capek dia. Hari ini ngantar surat kemana, hari ini lobby kemana, hari ini nyusun tempat, hari ini apa, segala macam sudah dikerjakan. Tidak sempat lagi dia mengkritisi kesalahan-kesalahan yang ada di sekitarnya. Waktunya sudah habis. Nah, sedangkan pemikir itu memang dia banyak nulis. Pemikir itu banyak belajar, banyak menulis. Tapi bukan aktivitas menulis dan belajarnya itu, tapi ketika kesempatan itu dia gunakan untuk berpikir. Dia kan berpikir dulu baru menulis. Berbeda dengan sekadar tukang tulis, kan? Nah, kapan dia bisa berpikir? Ketika memang waktunya luang. Makanya pemikir itu entah dia financial freedom atau serabutan. Financial freedom memang uangnya banyak gitu ya. Sudah atau ada yang menanggung uangnya atau dia memang tidak peduli duit ya. Biasanya berantakan keluarganya. Makanya Karl Marx itu kan berantakan keluarganya. Ya itulah pemikir tuh gitu. Eh,
Nah, tapi nanti falasifa itu nanti dianggap jatuh pada jahil ya. Karena apa? Karena dia melahirkan konsep alam itu qadim yang menurut para mutakalimin itu paham yang salah. Alam itu qadim. Nah, jadi menurut apa menurut mutakalimin di sini contohnya alam hadis ya. Em, dengan melakukan nazar seseorang bisa sampai pada kesimpulan alam itu hadis. Ya, alam itu hadis. Nah, alam itu hadis itu contoh ilmu muktasab. Ini yang beliau sebutkan ya. Kalau kita mau sebutkan contoh lain banyak. Contohnya adalah salat qabliyah Jumat sunnah inda Syafi'iyah. Bukan ilm tapi itu zon nih. Itu zon nih. Nah, mana yang ilm ya? Itu zon afan. Saya salah ini salah ingat ya. Itu zon. Hmm? Allah Maha Esa. Betul. Allah Maha Esa tapi juga mungkin indal mutakallimin ya. Karena inda Ibnu Taimiyah itu fitrah. Em, itu beda konsep lagi ya. Anda pernah dengar tidak? Kalau menurut Asy'ariyah konsep fitrah itu benar ada tidak? Bahwa keesaan dan wujud Allah itu fitrah itu. Pernah dipelajari tidak? Pernah mendengar? Pernah? Ada? Adalah? Dalam pendalaman Hmm? menadai Ah, ada keturunan Tuhan yang satu. ada. Di kitab mana itu? Ada. Itu saya Seingat saya tidak ada. Seingat saya tidak ada. Makanya sampai mereka mewajibkan nazar ya. Sampai ada yang mengatakan akidah tanpa nazar itu tidak sah. Meskipun itu kan khilaf juga di kalangan Asy'ariyah. Adapun kalau menurut Ibnu Taimiyah, selama orang itu tidak terkena syubhat, keyakinan akan adanya Allah dan keesaan Allah itu fitrah. Artinya secara otomatis manusia akan ke situ gitu, tanpa perlu nazar. Ada lagi satu konsep yang saya dulu pernah dengar dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Beliau menyebutnya dengan istilah ghorizah tadayyun. Agak mirip dengan Ibnu Taimiyah tadi tapi beda. Ghorizah tadayyun itu hanya bahwa secara fitrah manusia itu akan mengagungkan sesuatu entitas yang lebih besar darinya. Akan mengagungkan entitas yang lebih agung darinya. Tapi tidak memastikan bahwa itu namanya Tuhan, bahwa itu esa, tidak. Makanya dalam tradisi kemanusiaan, penyembahan terhadap sesuatu yang lebih besar itu selalu ada. Tapi kadang monoteisme, kadang politeisme. Makanya ateisme itu kan sangat jarang. Ya. Bahkan orang-orang ateis sendiri sebenarnya mereka mengagungkan tokoh mereka gitu. Jadi gharizah itu tetap ada. Itu konsepnya An-Nabhani begitu. Kalau Ibnu Taimiyah orang yang em, tidak terkena syubhat apa-apa itu ya dia otomatis langsung apa namanya langsung mengakui adanya Tuhan yang esa tadi itu. Seingat saya Asy'ariyah tidak begitu, seingat saya. Sehingga wajib nazar dulu gitu. Sehingga wajib nazar dulu. Meskipun di mereka ada ikhtilaf dan banyak juga yang mengatakan boleh eh, akidah dengan taklid ya pada batas tertentu gitu. Baik. Eh, ya tadi kesan Allah. Contoh yang lain apa tadi ya? Nantilah ya. Biasanya memang di kitab gitu alam hadis ini contoh ilmu muktasab ya. Baik. Nah, wal maksud bin nazar apa itu kita akan lanjutkan di pekan berikutnya saja ya. Sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan, udah lewat sekali, silakan. Sudah lumayan pusing. Yang ada di online juga kalau mau ikut. Antum tidak jadi online nih. Oh, ada online nih. Ada antumnya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Paham? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan saja ya. Um, uh, Insya Allah kita lanjutkan berarti bukan ini yang terakhir ya. Nanti kita lanjutkan apa itu nazar, apa itu istidlal, kemudian jahal, syak, zon, dan waham. Baik, sampai di sini dulu.
Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan jarak ya. Eh, karena ini memang eh, proses belajar itu ada namanya belajar skill ya. Ada namanya belajar eh, bukan wisdom ya, belajar knowledge, pengetahuan gitu ya. Ilm termasuk di dalamnya juga. Nah, kalau belajar yang paling terasa perubahannya dalam waktu cepat itu skill. Belajar skill itu terlalu cepat terasa perubahannya. Belajar main bola, tidak lama kemudian bisa main bola dan langsung bisa dipraktekkan. Ya kan? Eh, Belajar ngaji juga, yang praktek ya. Itu juga skill kan. Kemudian langsung bisa terbaca dengan baik gitu bacaannya. Nah, itu biasanya lebih terasa dan memang hasilnya lebih lebih menyenangkan gitu. Karena terasa langsung. Tapi belajar yang sifatnya pengetahuan, yang meningkatkan pengetahuan kita itu biasanya prosesnya lebih lama. Bahkan kadang-kadang tanpa kita sadari. Kita tidak sadar dalam 10 tahun belajar ini apa sih kemampuan yang kita miliki gitu. Ya kalau kemampuan baca kitab juga termasuk skill ya. Kemampuan baca kitab termasuk skill, tapi memahami isi kitab itu kan pengetahuan ya. Nah, itu kadang-kadang kita tidak sadari bahwa kita sebenarnya telah menghasilkan sesuatu. Tapi karena memang jarang terpakai, kita tidak sadar. Tapi sebenarnya mungkin baru tersadar ketika kita misalnya tiga orang di sini berbicara, dua orang paham konsep tertentu. Dia berbicara dengan lancar dengan begitu mudah. Satu orang bengong. Setelah kita melihat fenomena itu, baru kita sadar bahwa proses belajar kita selama 10 tahun itu benar-benar ada hasilnya. Ternyata yang kita bicarakan ini bukanlah sesuatu yang difahami oleh orang yang tidak pernah belajar gitu. Kadang-kadang hasilnya itu baru bisa terlihat dengan cara seperti itu. Tentu yang lagi kan belajar nanti ujungnya ke amal ya dan juga ya tadi apa hikmah kebijaksanaan. Saya menyampaikan ini supaya antum mungkin ngapain saya belajar yang beginian kok kayak tidak dapat apa-apa gitu. Kadang-kadang orang bosan begitu ya. Belajar yang begini tidak merasa ada hasil langsung yang bisa dia dapatkan, kemudian bosan. Padahal tanpa dia sadari ada konsep-konsep yang sebelumnya dia tidak paham, sekarang sudah paham. Ya. Ada wawasan yang dia sebelumnya tidak ketahui, dia sekarang ketahui. Yang tanpa dia sadari mungkin seandainya nanti diuji baru ketahuan ternyata gap antara dia dengan orang awam yang belum pernah belajar itu sudah jauh gitu. Dia baru sadar. Yang kalau dia cuma di kajian-kajian semacam ini mungkin tidak tidak sadar ada perubahan itu gitu. Itulah ya ini mudah-mudahan menyemangati ya. Mudah-mudahan menyemangati antum untuk terus belajar. Karena proses kita masih panjang ini ya. Ini baru di bagian awal ini kitab kita. Baru di sini. Masih banyak ini. Bahkan yang satu halaman, dua halaman ini aja sudah berhari-hari ya. Sudah beberapa kali pertemuan. Baik kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Insya Allah pekan depan kita kembali lagi. Al-afu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.